Sini ya, Iya. Oke, pas. Kita geser lagi. kotaknya? Enggak, ininya. Kita geser sini. Oke. Nah, ini kelihatannya pas, ya. Berarti kesimpulannya ketika kita mau entry, pastikan ketika dia sudah breakout support ya? Iya, dia breakout, ya. Breakout. Oke, halo, selamat malam semuanya ya buat yang malam-malam ikutan ya, atau mungkin nantinya ada yang lihat juga. Selamat sore, atau yang lagi nontonnya siang sama siang, yang nontonnya pagi-pagi. Selamat pagi ya, tapi semangat tetap pagi. dengan semangat pagi. Betul. Ya. Nah, kali ini ya di AMA ya atau Ask Me Anything kali ini kita bakal ngebahas dunia kripto ini sekarang lagi ada apa sih sebenarnya, dari kemarin sampai sekarang ya. Sampai sekarang sebenarnya ada apa sih di kripto ini? Banyak yang terjadi tentunya teman-teman ya, dan juga nggak sedikit hal yang terjadi, tapi benar-benar banyak teman-teman ya. Dan di setiap hari itu ada banyak event yang terjadi di dunia kripto ini ya. Jadi sebenarnya market bergeraknya itu nggak cuman dari buyer atau seller ya, tapi bergantung juga pada eventnya ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas tuntas teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru aja terjun ke dunia futures atau dunia trading ya, nah kita mau kasih tahu nih ada platform bagus ya, yaitu Bityard ya. Buat teman-teman yang masih awam, bener-bener awam ya, Bityard ini bagus banget teman-teman buat teman-teman memulai ya. Kenapa? Nah, kita kasih lihat kenapa bro kira-kira. Kenapa mereka harus pakai Bityard? Oke, kenapa harus pakai Bityard? Kita lihat dulu dari tampilannya nih. Wow. Ya, tampilannya sih udah pasti bagus ya. Kalau tampilannya udah pasti bagus. Ya. Nah, kita lihat fiturnya aja langsung ya. Soalnya fitur ini pasti harusnya memudahkan orang-orang yang bekerja trading. Tuh. Ada dari fiturnya yang pertama ya, banyak ya, ada copy trade. Ya, ini memudahkan banget juga ya. Betul. Jadi misalnya teman-teman nggak ada waktu ataupun teman-teman males bener ya. Jadi bingung, antara sibuk apa males. Keduanya ya. Buat teman-teman yang males atau teman-teman sibuk dan masih bingung gimana caranya dapetin cuan, tapi teman-teman nggak bisa analisa. Teman-teman tinggal deposit lalu teman-teman copy trade aja langsung ya. Nah, copy trade ini apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, buat yang belum tahu copy trade ini apa? Copy trade ini adalah teman-teman itu bisa ngikutin tradingannya orang lain ya. Misalnya teman-teman di sini bisa lihat ya, banyak banget trader-trader yang udah jago ya. Nih, kita kasih lihat contohnya. Ada si Big House ya, namanya Big House. Nah, si Big House ini teman-teman bisa lihat win rate-nya ya, itu 92% ya. Ini bagus banget, berarti dia sering profit ya. Nah, di sini juga ada historinya ya. Nah, historinya banyak nih. Kita bisa lihat rata-rata hijau ya. Iya, rata-rata hijau ya. Ada 45%, 50% ya. Nah, walaupun di sini ada minus-minusnya itu 90% teman-teman ya, tapi di next-nya juga itu profitnya juga 90% dan bahkan lebih banyak daripada loss-nya. Ya, jadi itulah kenapa bisa dilihat itu win rate-nya gede banget teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat juga nih dari ada apa nih? Statistiknya ya? Ya, statistik dari profit. Nah, awas bro, belepotan ya ngomongnya ya. Statistik ya. Nah, di sini kita bisa lihat profit rate-nya itu 1000 ya, 1234 ya. Nah, teman-teman harus ngikutin dia nih ya. Angkanya hoki nih, 1234. Dan dia udah juga udah lama trading nih, 256 hari. Iya, dan followernya juga udah banyak ya. Berarti banyak banget yang udah profit karena ngikutin dia ya. Ada 1657 orang yang udah profit ngikutin si Big House ini teman-teman ya. Kita jangan sampai kalah bro ya. Oke, kita harus bisa juga ya. Iya, kita harus bisa orang yang ngikutin kita ya. Coba kita balik lagi nih ke halaman utamanya. Nah, FYI teman-teman ya. Di sini teman-teman nggak cuman bisa trading kripto ya. Nggak cuman bisa trading kripto ya, tapi bisa beli Bitcoin doang ya. Bisa invest juga, dan nggak cuma kripto teman-teman. Di sini ada stok dan juga ada forex ya. Jadi buat teman-teman yang mau trading tapi nggak cuma di kripto, teman-teman bisa lihat di sini ada forexnya juga ya. Mungkin di luar sana juga banyak yang udah trading forex dan juga pengen trading kripto tapi bingung nih harus pakai platform yang mana, soalnya kemungkinan besar itu banyak banget yang misa-misa ya. Nah, di sini udah tergabung teman-teman ya. Kripto ada, stock index ada, forex juga ada. Ya, jadi di sini teman-teman bisa trading di semua tempat ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada regulasi dan lisensinya ya. Jadi udah bisa dibilang itu udah cukup aman di beberapa. Iya, udah aman ya. Ada di Singapura, ada di US, dan ada nih 2 negara lain ya, Estonia ya. Jadi ini udah pasti legal lah ya, udah benar-benar aman. Nah, kita lihat dari fiturnya lagi teman-teman ya. Ada spot, ada futures. Ya. Kita coba spot dulu kali ya. Ya, mungkin sekalian aja kita langsung bahas market apa sih hari ini yang benar-benar enak ya. Atau enggak kita intip market aja deh. Ya, kita intip market aja langsung ya.
Mungkin kali ini kita akan intip murder of cryptocurrency ya. Kita lihat Bitcoin-nya dulu ya. Coba Bitcoin USDT. Kita ke trade. Nah, Teman-teman lihat ya. Ini loading screen-nya aja udah canggih teman-teman ya, kayak di film Iron Man. Biar pede coba volumenya kita hapus ya, volumenya kita hilangin, kita ganti jadi stokastik. nah, coba kita main stokastik. Coba bro, kita masukin stokastik RSI. Bagus ya. Kita lihat settingannya lagi, biasanya masih 1433. Kita ganti. Waduh, tutupan ganti. Nah, ya. Kita ganti ya. Oke, masih 1433 ya, kita ganti jadi 533 teman-teman. 5. Ini buat RSI juga 5. Iya, buat RSI juga 5. Kita ganti, sekarang kita pindah ke H4. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa kita intip H4 dulu? Biar intipnya lebih enak, kita full screen. Oke. Oke, stokastiknya kecilin dikit mungkin. Oke, kita lihat nih ya. Untuk akhir-akhir ini sebenarnya Bitcoin lagi kenapa sih? Mungkin buat teman-teman yang kemarin pada kena loss ya. Nah, banyak banget nih teman-teman yang kena lossnya ya. Dan gak sedikit juga yang duitnya hilang semua teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Kemarin Bitcoin itu sempat turun ya dan berdampak ke market lain. Alasannya apa sih? Jadi gini, kemarin itu ada news ya, kalau Tentang virus apa? tentang Omicron ya, tentang Omicron ini baru ya, dan katanya ini gak mempan dengan vaksin apapun, ya dengan obat apapun itu gak mempan ya. Nah jadi si investor ini banyak banget investor yang cabut dulu dari invest ke Bitcoin ini, dia mau wait and see dulu sampai kalau nggak salah itu Februari atau Maret. Bakalan ini nggak sih si Omicron ini bakalan bener-bener berpengaruh nggak sih ke Bitcoin? Jadi mereka pada cabut dulu ya. Dan kemungkinan investor-investor ini nggak cuma invest di Bitcoin, jadi mereka itu invest di pair-pair lain ya, bisa di Ethereum, bisa di mungkin yang lagi banyak itu sekarang, yang lagi gede-gede sekarang itu ada Mana, ada Solana, ya. ada Sen ya, ada Sandbox. Itu semua ikutan turun teman-teman ya, dan turunnya itu cukup jauh ya. Kita lihat sebelumnya itu ada di harga 57.500, tiba-tiba turun ke 40.000 ya. Ini berarti sekitar 1 hari ya? Enggak 1 hari bro, bisa lebih cepat. H4 ini? Iya, ini kalau kita lihat di H4 ini turunnya deras ya, ini berarti dalam waktu 16 jam ya? 16 jam dia turun ke harga 46.000 ya, dari berapa nih? Dari 40.000. Low-nya berarti? Ya, ini berarti udah turun harga 10.000 ya. Oke. Dalam waktu 16 jam ya? Iya, turunnya kencang banget ya. Berarti jadi alasan kenapa investor pada cabut. Tapi coba kita cari alasan lain. Selain fundamental, kira-kira ada gak sih alasan teknikal yang bikin market ini drop? Soalnya banyak nih orang yang analisa dari fundamental doang, dan juga banyak yang analisa cuma dari teknikal. Balik lagi kan kita ada banyak macam tipe trader. Ya, ada yang bukan trader doang, tapi cuma investor. Oh, oke. Saya menemukan jawabannya nih. Oke, coba. Kalau dilihat dari candle D1, ini dia ngebuat new ATH. Oke, terjadi koreksi. Oke, itu berdasarkan teknikal. Ya. Kita lihat dari teknikal lainnya. Ya. Ini candle D1 ya? Ya, ini candle D1 ya. Apakah ada suatu kejanggalan? Kita cari kejanggalan. Kita balik lagi ke H4. Oke. Balik ke H4. Nah, kita balik lagi ya. Kita lihat di sini. Apakah ada sebuah kejanggalan? Di sini nggak ada kejanggalan ya. Oke, di sini ada kejanggalan, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada kejanggalan yang benar-benar parah banget, teman-teman ya. Kira-kira Bro Fernanda apa nih? Ganti warna dulu, bentar. Coba kita tandain dulu nih. Kuning. Sini. Apa nih? Apa ya? Kira-kira apa Bro Fernanda? Kita lihat dulu dari chartnya ya. Dari chartnya ini lurus. Ya, lurus ya. Tapi dari stokastik turun. Kenapa? Kan umumnya stokastik ini ngikutin harga. Tapi kenapa stokastiknya turun, harganya lurus atasnya ya? Coba kenapa? Ini sih biasanya ada kejanggalan. Iya. Jadi misalnya harga. Kita udah kejanggalan. Oke. Apa yang janggal? Ya? Apa namanya? Apa yang janggal? Jadi contoh gini.
harga itu bergerak, contoh di sini ada di harga 58.000. Tapi orang menganggapnya harga ini secara global masih nggak jelas gitu, belum ada kejelasan. Tapi ini adalah divergence. Ya betul, kondisi divergence. Kejanggalan. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kondisi divergence ini itu adalah perbedaan antara pergerakan harga dan stokastik. Betul. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat pergerakan harganya pucuknya lurus, tapi stokastiknya turun, ya. Ya betul. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya. Ketika ada perbedaan seperti ini, harga itu artinya akan turun, teman-teman ya. Ini adalah kondisi divergence, bagian atas stokastiknya, ya. Divergence, betul. Nah, lalu kalau misalnya naik apa bro namanya bro? Kalau naik namanya convergence. Convergence ya. Jadi gini teman-teman. Kalau turun bearish divergence. Kalau naik bullish convergence. Oke. Nah, kalau bearish itu bagian atas dari stokastik. Kalau convergence bagian bawah dari stokastik. Mungkin kita jelasin simpelnya gini deh. Kalau divergent, ini atasnya turun ya? Iya. Jadi di harganya itu berada di high dan di stokasnya juga di atas. Iya. Kalau convergent, dia kebalikannya, berada di bawah. Saya contoh kita ambil bawah sini. Iya. Nah, jadi stokastiknya juga ikut di bawah. Di bawah sini ya. Bawah sini. Nah, setelah itu harga naik. Naik. Ya. Nah, lalu ke depannya stokastiknya turun, harganya naik. Harga naik. Ini sebenarnya sudah menandakan terjadinya divergent ya? Iya, posisi kayak gini tuh udah menandakan yang namanya bearish divergence, ya. Jadi nggak cuma dari fundamental teman-teman ya, sebelumnya dari teknikal juga ini udah kelihatan teman-teman. Ya, udah mendukung dan diperkuat lagi dengan adanya fundamental, makanya marketnya terjunnya jauh. Nah, bentar, mungkin saya mau bertanya nih. Tadi Bro Tanti sempat ngomong sampai bulan Maret katanya virus Omicron. Iya, wait and see sampai bulan Maret. Jadi kemungkinan besar untuk harga Bitcoin sampai bulan Maret turun dong, Bro? Kita lihat lagi dari teknikal, balik lagi. Oke. Kan wait and see-nya bakal lama nih. Intip time frame berapa nih yang enak? Kita tetap intip di H4. H4 ya. Oke. Nah, kita kecilin. Kecilin. Kita kecilin. Oh, gedein sedikit. Oke, gedein sedikit. Wow. Ya. Nah, ada pattern. apa tuh Bro? Boleh tunjukin? Ini descending ya. Descending, berarti kemungkinan besar akan terjadinya penurunan ya. Sekarang kita gambar dulu. Turun, Kasih turun, bawahnya lurus. Tuh. Nih, biar saya bantu Bro. Nah, seperti ini ya. Karena ini diambil dari H4, kemungkinan akan berjalan cukup lama ya. Mungkin bisa seminggu atau 2 minggu kali ya. Iya, ya, mungkin seminggu atau 2 minggu. Biasanya sih seminggu ya. Biasanya seminggu. Kita coret-coret dulu ya pergerakannya. Coba mana sini saya bantu Bro. Mana nih? Kotak-kotak. Oh, coret. Iya, kita cari panah. Mana panahnya? Oke, panah. Coba. Oke, di sini deh. Oke, ketemu ya. Gimana? Jadi kemungkinan besar harga bakal kemana nih Bro? Naik ke atas. Terus ke atas ya. Kalau dia naik ke atas, ada kemungkinan dia akan turun dulu, ya. Mantul, kena trending resistance ya. Sampai sini. Resistance seperti yang ini ya? Iya, kena trending resistance, mantul lagi ke bawah, ya. Dan ada kemungkinan dia akan tembus. Breakout. Berarti intinya kena support dulu ya, support dulu, pullback lagi. Oke. Ya. Ketika dia udah pullback, balik lagi kena resistance. Ya, resistance dari pola tersebut, ya. Atau di sini teman-teman bisa lihat di sini ada resistance, ada penahanan ya. Ya. Nah, di sini dia akan turun lagi teman-teman ya. Targetnya di support paling bawah ya. Support paling bawah. Iya, kita taruh di sini aja ya. Coba kita agak gedein sedikit ya. Berapa lima nih? Kita lihat biar agak jelas ya. Nyari closing body ya Bro? Iya, kita cari closing bodinya. Di sini banyak rejection. Iya. Di sini banyak area rejection. Mungkin kita gambar pakai kotak-kotak aja deh. Kita kasih areanya.
Oke, kotak-kotak. Iya. Area sini berarti ya. Nah, Oke, mungkin garis ini kita turunin sedikit. sini ya. Iya. Oke, pas. Kita geser lagi. Kotaknya? Enggak, ininya. Kita geser sini. Oke. Nah, ini kelihatannya pas, ya. Berarti kesimpulannya ketika kita mau entry, pastikan ketika dia sudah breakout support ya. Iya, dia breakout, ya. Breakout, pullback. Kita wait and see sampai dia break lagi di harga 46513. Ya, Kalau udah ini pas, agak spesifik ya. Ini soalnya ini agak detail. Soalnya ini pas banget ya. Di sini ada stop candle. di sini ya, berarti ya. Di sini pas banget di stop candle. Ketika itu break, konfirmasi candle-nya break, teman-teman open short. Ya, sikat market berarti ya. Ketika udah sampai support, buat investor, buy lagi. Mungkin teaser untuk BTC sekilas ya. Apa Sekilas kita mungkin pindah ke yang lain? Sekarang mungkin kita bakal bahas tentang, sebenarnya di sini kita nggak akan bahas tentang market ya? trading doang ya. Betul. Tapi yang lagi hype sekarang ya, tentang NFT. Blockchain. Iya, blockchain ya. Jadi buat teman-teman ya, NFT ini apa sih sebenarnya? Jadi NFT ini kayak semua karya, teman-teman ya. Banyak, ada gambar, ya lukisan, Ada musik ada juga. ya bahkan ada misalnya Apa nih? isi suatu folder kayak data gitu atau buku. Terus saya pernah dengar juga katanya NFT itu, bukan NFT-nya, blockchain. Blockchain itu bisa digunakan untuk surat-surat berharga. Nah, itu bisa ya. Mungkin kedepannya nanti kayak misalnya kepemilikan. Kepemilikan berarti ya. Kepemilikan. Kalau nggak salah tuh ada yang bilang kedepannya itu semuanya akan masuk ke NFT. Contoh, di NFT ini kan ownernya cuma bisa satu. Betul. Kreatornya juga cuma satu. Bener kan? Kedepannya ada kemungkinan di mana surat rumah, surat tanah, surat-surat berharga, ya dokumen itu akan jadi NFT. Ya, soalnya itu nggak bisa diduplikat. Ya, jadi NFT ini teman-teman nggak bisa diduplikat. Ketika kreatornya cuma bikin satu, ya udah cuma jadi satu. Cuman ownernya emang bisa berganti. Ya. Berarti kedepannya kemungkinan besar surat rumah pun bisa jadi NFT ya? Iya bener, kemungkinan besar kedepannya itu surat rumah bisa jadi NFT ya, karena balik lagi kreatornya cuma satu, ownernya juga cuma satu dan nggak bisa diduplikasi. Ya, diduplikasi pun mungkin cuma di screenshot, bukan berarti kepemilikan. Ya, kepemilikannya itu ada. Ya. Nah, berarti kalau misalnya bertanya keamanannya gimana? Wah, pasti aman banget dong. Aman banget. Pasti aman banget. Ya, jadi nggak mungkin bocor ya. Nah, jadi buat teman-teman juga ya, NFT ini beneran bagus teman-teman ya. Teman-teman buat yang investasi, jangan cuma investasi di satu tempat. Coba terjun ke Coba NFT terjun ya. ke NFT teman-teman ya. Dan NFT ini bagusnya teman-teman ya. NFT ini harganya bisa terus naik ya. Walaupun misalnya teman-teman ya, teman-teman beli NFT di Solamas ya, di mana Solamas ini adalah blockchain milik Solana ya. Berarti yang diperjualkan itu dan bisa menggunakan koin Solana berarti. Iya, yang diperjualbelikan itu cuma bisa pakai koin Solana karena ini blockchainnya Solana. Berarti kalau misalnya blockchain Ethereum pakai ETH dong belinya? Iya, blockchain Ethereum belinya pakai ETH. Ya karena sekarang itu ada banyak teman-teman ya. Ada blockchain Ethereum, ada blockchain Solana, ada blockchain Tezos ya. Ya. Dan teman-teman misalnya bingung nih, aduh NFT mahal-mahal. Tenang teman-teman, di situ banyak banget yang harganya juga terjangkau. Contohnya di Tezos. Ya. Tezos itu satu koinnya masih 100 ribuan ya? Iya, Tezos itu koinnya masih satu koinnya itu 100.000 ya, dan untuk NFT-nya itu juga murah teman-teman, masih terjangkau. Range harga 100.000 juga ada satu koin Tezos ya. Mungkin teman-teman yang mau berangkat agak mahal lewat Solamas ya, tapi mungkin kebanyakan di situ binatang lama ya, gambar-gambar binatang lama ya. Ya, kalau untuk OpenSea di situ udah pakai Ethereum ya. Untuk OpenSea udah pakai Ethereum. Bahkan saya pernah lihat ada yang dijual sampai 100 Ethereum. Iya, itu cuman gambar batu ya. Bayangin teman-teman, investasi di gambar batu, teman-teman ya. Gambar batu. Teman-teman punya duit di batu ya. Jadi ini ngelawak sih sebenarnya, cuman emang berharga banget teman-teman dan laku. Ada aja yang beli gitu ya. Iya, dan batu ini versinya banyak ya. Batu ini nggak cuma satu gambar batu, tapi ada batu seri-seri lain. Nah, jadi gini teman-teman. Apa tuh? Kebanyakan mungkin yang saya jelasin tadi gambar, tapi sebelumnya juga saya udah bilang kalau nggak cuma gambar atau lukisan. Ada juga lagu, ya musik, ada misalnya data-data ya, ataupun misalnya folder isi sesuatu buku gitu ya, itu ada. Nah, dan mungkin kalau kayak di tempat tadi teman-teman ada tempat khususnya masing-masing. Contoh,
teman-teman tempat khusus apa tuh? Contohnya seperti OpenSea, Tezos sama si Solanas. Ya. Itu cuman menjual karya berupa lukisan. Nah, kalau misalnya musik di mana platformnya? Kalau musik itu ada dia semacam mirip Spotify. Oke, berarti kumpulan musik semua dong situ. Iya, namanya Audios. Ya, namanya Audios. Di situ kumpulan musik yang di NFT-kan. Ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika sudah maksudnya NFT itu bukan berarti teman-teman beli dan orang lain nggak bisa lihat. Jadi ketika teman-teman beli itu teman-teman cuman memiliki yang namanya kepemilikan. License doang berarti ya? ya? License. Teman-teman punya license. Orang lain itu punya teman-teman. Orang lain berarti masih bisa tetap lihat. Orang lain bisa lihat, musik bisa didengar, tapi kepemilikannya itu punya teman-teman. Ya. Dan suatu saat harganya bisa naik. Walaupun harga koinnya turun, misal teman-teman beli gambar NFT di Solana. Ya, di Solamas. Pakai Solana dong. Berarti gambar apa tuh yang hewan? Yang hewan lama. Oke, hewan lama ya. Ya. Kalau buat teman-teman yang belum nggak tahu lama itu apa, mirip onta ya. Mirip seperti onta ya. Mirip onta. Nah, jadi gini teman-teman, untuk koin untuk di Solamas ini, ketika teman-teman beli NFT-nya di situ yang gambar lama ya. Di situ ketika harga Solananya turun ya, harga Solananya turun, harga NFT teman-teman itu tetap bisa naik. Loh, kenapa gitu? Kan kita belinya pakai koin. Bentar, gimana? Jadi gini, ketika teman-teman beli NFT di Solamas, ya, teman-teman beli NFT di Solamas, harganya 6 Solana. 6 Solana. Berarti itu sekarang $400. $400 ya, 6 Solana $400. Sekitar 6 jutaan lah ya kita hitung. Harga koin Solana turun jadi $200, 6 ya. Ya, misalnya begitu ya. Enggak 6 juta, berarti enggak 6 juta lagi nih. Iya, enggak 6 juta lagi ya. Berarti misalnya jadi bukan 4 juta dong. Jadi 4 jutaan. 4 jutaan ya, 4 jutaan turun jadi 2 jutaan. Ya, jadi $200. Harga NFT teman-teman tetap bisa naik. Gimana caranya? Coba. Nah, barang itu bisa laku ketika banyak peminatnya, bukan? Benar banget ya. Jadi ketika peminatnya semakin banyak, walaupun harga koinnya itu turun, NFT teman-teman tuh harganya tetap bisa naik tergantung banyak peminatnya. Dan bukan berarti teman-teman udah jadi pemilik ya, teman-teman itu banyak nggak bisa jual, teman-teman bisa jual ya. Ada 2 cara. Teman-teman bisa pasang di marketplace untuk dijual dengan harga yang udah diatur oleh teman-teman. Atau gini, bisa auction nggak kita? Iya, bisa auction ya. Jadi ngebid gitu? Iya, dan biasanya harga NFT-nya naik itu dari auction-nya. Banyak banget yang nawar, banyak banget yang ngebid. Ya, jadi harganya tetap akan bisa naik walaupun harga koinnya turun. Ya, disitulah kenapa saya bilang aset NFT ini sebenarnya bagus banget teman-teman ya. Berarti buat jangka waktu panjang bagus ya? Bagus, dan kayaknya ada kemungkinan deh ke depannya itu kayak OVO, GoPay. Bakal diganti semua? Bakal jadi koin. Ya, ada koin OVO gitu ya. Ada koin OVO, ada koin Gojek gitu ya. Kita nggak akan tahu ya. Kedepannya kita nggak akan tahu. Bahkan sekarang kan buat teman-teman yang tahu film Ready Player One ya, di film Ready Player One ini sekilas sedikit spoiler aja teman-teman ya. Di film Ready Player One ini teman-teman itu ada di dunia masa depan tahun 2040-an, di mana teman-teman itu semuanya hidup di dunia maya ya, atau di situ disebutnya Oasis. Oasis. Ya? Namanya Oasis. Itu kayak kita dunia, di situ kita bisa jadi apa aja, ngapain aja, bebas. Kita punya karakter avatar tersendiri. Ya. Nah, jadi si Meta ini katanya bakal bikin kayak gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman pasti tahu VR ya. Betul. Virtual reality ya. Kan kita kayak pakai kacamata berenang gitu ya. Kayak pakai goggle gede ya. Nah, itu kita masuk ke dunia mayanya kayak gitu. Kita bisa ngontrol diri kita mau ngapain aja bebas. Nah, untuk transaksinya di situ bisa menggunakan kripto. Yang blockchain tadi berarti? Iya, kemungkinan di metaverse ini dia akan pakai koin yang udah berpartner sama dia. Bisa mana, bisa Sandbox ya. Itu kemungkinan masih akan lama teman-teman ya, tapi udah ada ini ya. Isu-isu ya. Udah ada isu dan udah ada contohnya ya, kelihatan ya. Jadi ada video dari dokumentasi metaverse berarti. Iya, dokumentasinya itu udah ada teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube itu ada teman-teman, ataupun teman-teman penasaran bisa langsung nonton videonya Ready Player One. Ya, itu benar-benar masa depan banget teman-teman ya. Jadi segala sesuatu teman-teman bisa lakukan dari rumah melalui dunia maya. Bayangin teman-teman nggak bisa datang meeting nih. Meetingnya teman-teman partnernya di luar kota ya. Tiba-tiba masuk ke dunia Oasis ya. Pakai kacamata, set langsung ketemu. Wih, di Bandung. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Berarti buat yang
suka telat meeting karena macet di jalan, Iya. bisa di jalan berarti ya? Iya, tapi balik lagi ya. Apa tuh? Intinya di dunia maya semua, nggak bisa ketemu kita di dunia maya lagi nyetir nabrak dong nanti ya. Balik lagi teman-teman, semuanya akan Tetap harus dunia maya semua ya. Semuanya akan canggih pada waktunya ya. Kita nggak tahu nanti ada mobil terbang, pesawat udah nggak ada. Kita nggak tahu teman-teman ya. Karena sekarang aja udah ada mobil listrik ya. Ya sebenarnya mobil listrik udah ada dari lama, cuman makin hari makin canggih. Ya makin hari makin canggih ya. Jadi balik lagi teman-teman ya, teman-teman bagus banget kalau investasi di NFT ya. Dan buat teman-teman yang udah investasi di kripto kayak Bitcoin, Cardano, Ethereum, yaitu jangan berkecil hati teman-teman ya, karena kedepannya aset ini akan digunakan juga ya. Aset ini akan digunakan juga karena ini bisa dibilang aset digital yang bagus ya. Selain teman-teman invest di emas ya. Bro Tantri ada invest nggak nih di kripto? Tentu dong. Di koin apa tuh? Saya invest itu di, lupa saya koinnya warna hitam. Logonya warna hitam ya. Udah cukup lama. Algo. Oh iya, Algo ya? Ren ya. Saya invest di Algo Ren. Gimana nih kemarin? Oh udah take profit berarti? Iya. Nggak berdarah-darah dong? Enggak. Aduh. Ini tapi sekarang lagi berdarah mungkin orang lain ya. Saya mau serok lagi sebenarnya. Mau serok apa nih kira-kira teman-teman? Algo Ren lagi. Waduh. Nambah di share mana? Ini saya di ADA lagi berdarah nih. Waduh. Oh iya, katanya sih Solana ini mau ngebalap ETH. Balap ETH. Oh menggunakan ini ya berarti apa namanya? Si NFT-nya ini bukan? Dia bakal ngetren dari NFT atau gimana? Solana ini ada kemungkinan bakal ngetren lewat NFT, soalnya kan blockchain yang kita ketahui ini sekarang nggak gitu banyak ya. Contohnya ETH, Solana gitu. Kalau mungkin dari Bitcoin itu blockchainnya SLP. Itu punyanya Bitcoin. Iya, setahu saya itu SLP. Mungkin teman-teman bisa koreksi kalau saya salah ya. Yang setahu saya pernah baca SLP ini blockchainnya Bitcoin. Ya, jadi blockchain itu ada nggak banyak teman-teman, yang saya tahu baru 4 ya, yang saya tahu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa tulis di komen. Apa ini Bitcoin? Bitcoin ya, SLP, Ethereum, blockchain Ethereum, blockchain Solana dan blockchainnya Tezos. Ya. Tezos, oke. Nah, ada juga Binance ya. Oh iya, ada Binance. Binance juga punya blockchain berarti dia? Binance punya blockchain ya. Binance punya blockchain ya. Jadi ada banyak teman-teman ya. Mungkin saya nggak tahu banyak, tapi mungkin teman-teman yang udah terjun ke dunia NFT lebih lama ya pastinya lebih tahu banyak teman-teman ya. Pastinya teman-teman lebih tahu banyak. Nah, jadi gini teman-teman. Blockchain ada banyak nih. Ya. Berarti kita harus beli NFT pakai duitnya si blockchain itu. Nah, balik lagi teman-teman. Tadi kan ada Tezos, Solana sama Ethereum sama OpenSea. Oh, ini berarti marketplace-nya? Iya, marketplace-nya. Oke, OpenSea ada 3 nih. OpenSea pakai Ethereum. Betul. Solana pakai Solana. Tezos pakai Tezos. Saya belum tahu Audios pakai apa. Bisa jadi Audios ini pakai Binance. Menarik kan? Jadi buat teman-teman yang tahu boleh komen kali ya. Ya, jadi banyak marketplace ini bisa pakai blockchain tersebut ya. Misalnya teman-teman mau bangun marketplace ya, jualan NFT. Ya, isinya bakal jualan NFT. Misalnya mau bikin kayak OpenSea. Nah, teman-teman bisa milih mau pakai blockchain apa. Dengan teman-teman milih blockchainnya tersebut, berarti teman-teman bertransaksi menggunakan koin dari blockchain tersebut. Contoh, teman-teman mau bikin misalnya buka kripto. Berarti ini seperti kita bikin apa nih? Iya, bikin marketplace atau gimana? Bikin marketplace, ya. Buka kripto atau lapak kripto. Lapak kripto. Ya. Teman-teman harus milih dulu mau pakai blockchain apa biar orangnya bisa transaksi dengan apa di situ. Ya, contohnya teman-teman buka lapak kripto di atas blockchain Ethereum. Berarti kita bertransaksi menggunakan koin Ethereum dong? Iya. Berarti kalau misalnya kita bukanya di atas blockchain Solana, kita transaksi pakai Solana. Oke, berarti nggak bisa dipakai koin lain gitu? Iya, kita harus beli Solananya dulu. Gimana cara kita beli Solananya? Lewat platform sebelah. Oke. Ya, platform sebelah kita beli transfer antar wallet. Ya, kita transfer antar wallet. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, gimana caranya, tenang. Nanti kita bantu caranya, kita bikin videonya juga. Ya, mungkin dari NFT segitu dulu kali ya. Segitu dulu. Kita balik lagi ke market mungkin ya. Market. Oke, mungkin di sini kita akan sedikit ngebahas kelebihan dari Bityat. Kenapa sih teman-teman semuanya harus pakai Bityat? Coba saya jelasin dulu ya, Bro ya. Yang pertama,
tadi kita di awal udah ngebahas tentang ada yang namanya kripto, lalu ada namanya derivatif ya, sorry salah nih. Lalu yang ketiga ada forex. Dan ada stok, tapi masih coming soon. Nah, di sini kenapa saya bilang bagus? Karena untuk teman-teman semuanya nih, di sini kita memiliki 3. Misalnya contoh, teman-teman lagi rugi atau lagi jelek gitu ya portonya di kripto. Teman-teman bisa intip dulu forex-nya gitu. Atau nggak di forex atau kripto lagi bosen gitu, bisa intip derivatif. Okay. Jadi nggak ada alasan teman-teman semuanya belum di trading karena capek gitu. Iya, karena capek, nggak ada alasan ya. Jadi kunci dari trading itu yang penting kita konsisten ya teman-teman ya. Konsisten, jangan lupa cuan ya. Terus kalau ada cuan tarik WD ya. Iya, jangan teman-teman trading nol depo mulu tapi nggak WD ya. Jangan. Oke. Nah lalu yang kedua ini karena dia udah ada regulasinya. Nah, tadi dari awal kita udah bahas. Oke, kenapa kita bilang kita menyarankan untuk teman-teman semuanya menggunakan BTR. Di sini udah terlihat aman ya. Iya. Lalu apa lagi nih? Fitur yang paling menarik. Fitur paling menarik ya. Copy trade. Jadi teman-teman semuanya misalnya sibuk kerja atau nggak bisa analisa gitu, males, cukup lihat aja nih porto-porto para master trader di sini. Ya, dan di sini teman-teman juga bisa lihat ada informasi-informasi fundamental ya. Jadi teman-teman bingung nih, waduh cari fundamental di mana? Ada nih di situ. Dia udah sediain ya. Dan ini terupdate gitu ya? Iya, dan dia juga narik dari platform terupdate ya. Dia narik dari Twitter. Oke. Lalu di sini juga ada affiliate. Ya. Ini kita memiliki link affiliate berarti ya. Oke, mungkin dari Bro Tantri ada tambahan lagi? Mungkin kalau dari saya sih cukup ya, soalnya kita di sini mungkin cuma akan sharing aja, sedikit ngobrol-ngobrol berarti ya. Ngobrol-ngobrol ya buat teman-teman yang masih bingung gimana ya, dan cara memulai itu gimana ya, kira-kira di dalam seperti apa. Kira-kira kita kripto aman apa enggak? Ya, di zaman sekarang ini ya, kita bagusnya investasi di mana kan saat ini banyak banget tuh yang masih belum melek investasi. Ya, masih banyak banget yang belum melek investasi, apalagi kan di saat ini kan banyak banget anak muda ya yang udah mau mulai juga, cuman masih belum kebuka matanya ya, masih masih rabun, bisa dibilang ya, kasarnya masih rabun ya. Jadi di sini kita akan bantu teman-teman buat melek investasi. Jadi ada yang bilang ketinggalan sih kalau saya investasi sekarang? Nggak ada kata ketinggalan ya? Nggak ada kata ketinggalan buat teman-teman mulai melangkah menuju masa depan. Ya, mungkin ini kita udah jam 8 nih ya. Ya mungkin udah jam 8, mungkin sampai sini dulu aja ya. AMA kali ini kita akan ketemu lagi di AMA minggu depan. Apa sih AMA? Ask Me Anything. Nah, buat teman-teman semuanya di sini jangan lupa stay tune terus di Telegram Trisul Community ya, karena akan banyak event menarik dan juga hadiah-hadiah menarik. Tuh, ya, soalnya ada event, apa nih? Ada hadiah. Ada hadiah ya. Ada apa nih? Ada hadiah ya. Jadi teman-teman di sini kita trading bareng, cuan bareng. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kita bakal ketemu di event berikutnya teman-teman. Saya Tantri, saya Fernanda. Salam cuan. Thank you semuanya. Selamat malam.